Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sani Irmanda dengan NIM 52311510003. Hai, perkenalkan nama saya Koni Karonsunaga dengan NIM 52331510112. Perkenalkan, nama saya Reval Nurdi Kinjak dengan NIM 52333510029. Perkenalkan, nama saya Christian Siomping dengan NIM 52331511004 dari kelas PTIKA. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjabarkan permasalahan dan juga solusi dari artikel ilmiah yang telah kami buat mengenai analisis tantangan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran TIK di SMA Negeri 1 Percut Seituan. Masalah kurangnya komputer dalam pembelajaran TIK berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Keterbatasan ini membuat siswa kesulitan melakukan praktik langsung yang sangat penting untuk memahami konsep TIK. Guru juga kesulitan mengatur penggunaan komputer di antara banyak siswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak efisien. Kurangnya komputer membatasi siswa dalam mengembangkan keterampilan teknis yang penting di era digital. Tanpa akses yang memadai, siswa tidak dapat mempraktikkan penggunaan perangkat lunak atau keterampilan penggunaan. Hal ini menempatkan siswa pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan media yang memiliki siapa yang lebih baik terhadap teknologi. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas teknologi di sekolah sangat diperlukan. Permasalahan yang akan saya bawa yaitu kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran TIK menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan. Salah satu masalah utamanya adalah disparitas antara tingkat pemahaman siswa dan perkembangan teknologi yang cepat. Banyak siswa menghadapi kesulitan karena kurangnya akses terhadap teknologi di rumah atau sekolah, sehingga mereka tidak terbiasa dengan perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan dalam pembelajaran TIK. Selain itu, bahasa yang kompleks dan istilah teknis dalam materi TIK juga menjadi hambatan bagi sebagian siswa. Konsep-konsep seperti pemrograman, jaringan komputer, atau desain web bisa sulit dipahami jika tidak diajarkan dengan metode yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi untuk masalah kurangnya media komputer sebagai alat dalam pembelajaran TIK. Yang pertama, hal ini melibatkan penentuan berapa banyak komputer yang diperlukan, spesifikasi perangkat lunak dan perangkat yang diperlukan, dan apakah sumber daya tambahan seperti konektivitas internet dan dukungan teknis juga diperlukan. Yang kedua yaitu bertujuan untuk mengatasi kekurangan fasilitas komputer. Rencana ini menguraikan tujuan spesifik, jadwal, kebutuhan anggaran, dan sumber pendanaan atau dukungan potensial. Yang ketiga, salah satu tantangan utama dalam meningkatkan fasilitas komputer di sekolah adalah mendapatkan pendanaan dan dukungan yang memadai untuk inisiatif tersebut. Sekolah dapat menjajaki berbagai pilihan seperti hibah pemerintah, sponsor perusahaan, sumbangan komunitas, atau kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk membantu membiayai pembelian komputer baru dan sumber daya terkait. Yang keempat yaitu sekolah harus mengumpulkan data tentang penggunaan komputer, kinerja siswa dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan komputer, umpan balik guru, dan juga kepuasan keseluruhan terhadap fasilitas baru untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan pendekatan mereka. Dan yang terakhir yaitu sekolah harus secara aktif melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, administrator, dan anggota masyarakat selama proses peningkatan fasilitas komputer. Dengan melibatkan seluruh pihak terkait dengan pengambilan keputusan dan upaya implementasi, sekolah dapat memastikan bahwa solusi diterapkan memenuhi kebutuhan dan harapan semua orang yang terlibat. Bagaimana solusi menyelesaikan masalah mengenai perbedaan siswa dalam memahami pembelajaran TIK? Yang pertama, memberikan pelatihan keterampilan komputer yang mendasar kepada siswa. Hal ini dapat membantu membangun landasan yang kuat untuk memahami konsep TIK tingkat lanjut.
Pelatihan ini dapat mencakup aktivitas seperti latihan mengetik, latihan navigasi mouse, dan pengenalan aplikasi perangkat lunak umum. Yang kedua, pendidik harus mampu menjelaskan konsep-konsep mengenai pembelajaran TIK. Dalam menjelaskan konsep-konsep TIK dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, dapat memecah ide-ide yang kompleks menjadi istilah-istilah yang lebih sederhana yang mudah dipahami oleh siswa. Alat bantu visual, contohnya dunia nyata, dan aktivitas langsung juga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, menawarkan pengalaman belajar langsung. Untuk meningkatkan pengetahuan yang teoretis, dengan menerapkan pengalaman belajar secara langsung, dapat meningkatkan pengetahuan yang teoretis dalam skenario praktis dan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep TIK secara signifikan. Proyek, simulasi, dan aktivitas interaktif juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Yang keempat, guru harus menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Berbagai metode pengajaran untuk memenuhi gaya belajar dan preferensi yang berbeda di kalangan siswa dapat mencakup ceramah, diskusi kelompok, presentasi multimedia, pengajaran sejawat, dan sumber daya online. Yang kelima, atau yang terakhir, mendorong siswa untuk mengeksplorasi topik pembelajaran TIK. Untuk mendorong siswa dalam mengeksplorasi topik pembelajaran TIK secara mandiri dapat dilakukan melalui sumber daya online, tutorial, dan latihan praktik, dan hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemahiran mereka dalam materi pembelajaran.